Sobat Kepo, selamat datang kembali di Jasuke. Jangan suka kepo. Kalau kita ngomongin kuliner yang enak sekaligus juga bisa bikin kenyang, kayaknya nggak akan jauh-jauh dari yang namanya nasi Padang. Nah, makanan khas dari Sumatera Barat yang udah kesebar luas ini emang nggak bisa dipisahin dari budaya hobi makan kita sebagai orang Indonesia. Jadi kayaknya nggak salah ya kalau kita sedikit mengintip sebenarnya gimana sih sejarah nasi Padang pada awal keberadaannya. Anyway, kuliner yang merupakan campuran dari nasi dengan sederet lauk pauknya yang begitu penuh rempah ini emang gampang banget kita temuin di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan sampai mancanegara. Tentang kenapa nasi Padang gampang banget ditemukan di mana-mana, hal itu karena budaya orang Minangkabau yang ternyata seneng banget ngerantau dan seneng jualan di tempat rantauannya. Terus juga alasan kenapa mereka seneng ngerantau, hal itu juga didukung oleh sebuah peristiwa sejarah yang akhirnya menjadi dasar kenapa orang Minangkabau keluar dari daerahnya. Sebelum lebih jauh, ini wajib lo catat, kalau yang namanya nasi Padang itu adalah sebutan khusus buat makanan khas Minangkabau. Dan kuliner jenis ini bisa lo beli khusus di restoran atau rumah makan yang biasanya dimiliki dan juga sekaligus dikelola sama orang Minangkabaunya langsung. Tentang kenapa nama panggilannya menjadi rumah makan Padang, hal itu tuh jadi sebutan kontemporer yang udah meluas sejak sekitar tahun 1960-an. Jadi udah cukup lama ya sebutan untuk kuliner yang satu ini. Dan kata Padang yang ada di dalamnya juga merupakan sebuah identitas Minangkabau ketika waktu itu. Kalau lo bertanya-tanya tentang kenapa namanya nggak rumah makan Minangkabau, kenapa harus rumah makan Padang, ternyata ada sejarahnya juga cuy. Hal itu nggak bisa lepas dari sejarah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Kok makanan bisa ada kaitannya sama pemberontakan? Jadi emang kadang ya kalau kita ngulik sejarah kuliner pasti ada sejarah yang kadang tuh bikin kita jadi makin amazed sama makanannya itu sendiri. Nah, buat lo yang belum tahu apa itu PRRI, gue jelasin dulu supaya obrolan kita tuh makin nyambung ya. Jadi PRRI itu dulunya adalah semacam gerakan oposisi pemerintah daerah yang melawan pemerintah pusat. Dan gerakan ini yang akhirnya nelurin pemerintah tandingan di tanggal 15 Februari tahun 1958. Dan gerakan ini dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Nah, dulu pemerintah pusat nih ngelihat PRRI sebagai gerakan separatisme yang akhirnya ditumpas lewat pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia. Setelah pemberontakan PRRI berakhir di tahun 1962, akhirnya pada waktu itu pemerintah pusat langsung berusaha untuk ngabisin semua elemen-elemen yang berhubungan dengan PRRI. Dan sayangnya pasca PRRI, orang Minang itu dicap sebagai pemberontak separatis gitu. Karena ada operasi pemberantasan elemen PRRI, jadinya waktu itu terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau yang pengen pindah ke daerah lain. Dan gak terkecuali mereka akhirnya tiba juga di tanah Jawa. Kenapa mereka rame-rame pada ngelakuin eksodus ke daerah lain? Gak lain alasannya adalah karena orang-orang Minangkabau waktu itu diminta wajib lapor, terus juga dihina dan bahkan jadi tahanan di rumahnya sendiri. Hal itulah yang bikin mereka akhirnya pengen keluar dari daerahnya. Nah anyway, coba dikoreksi ya kalau sejarah yang gue sampein barusan itu ada salah. Jadi walaupun mereka udah ngerantau dan jauh dari tanah kelahiran, tapi ternyata tetap aja orang Minangkabau masih dapat hinaan dan cenderung ditindas sama pemerintah pusat. Dan akhirnya karena hal-hal yang bikin sulit mereka inilah, orang Minangkabau yang ada di perantauan itu berusaha untuk mengganti dan merubah identitas mereka dengan berbagai cara. Intinya sih ya supaya mereka gak dapat perlakuan yang gak ngenakin lagi gitu ya. Dan salah satu cara yang mereka gunakan adalah mengganti nama suku Minangkabau menjadi kata Padang. Dan juga ngeganti nama yang berbau ke Minangkabauan menjadi kejawa-jawaan atau nama khas dari daerah lain. Lumayan pelik sejarahnya. Nah jauh sebelum hari ini cuy, dulunya tempat makan yang dipunya sama orang Minangkabau itu sering banget disebut sebagai nasi kapau, kedai nasi, karan, atau disebut juga Los Lambuang. Dan sejarah ini bisa lo telusuri sampai pertengahan abad ke-19 ternyata. Nah terus ada lagi nih sejarah tentang kenapa akhirnya
rumah makan di Padang tuh adanya di pinggir-pinggir jalan kayak sekarang. Jadi sejarahnya waktu itu Padang itu dijadikan sebagai ibu kota daerah administratif government Van Sumatera's West Coast, dan di sana juga dijadiin pusatnya perekonomian. Karena hal itu jadinya semua hasil bumi yang mau dan layak dijual ke mancanegara harus dibawa dulu ke Padang. Dan sebaliknya, semua barang kebutuhan daerah sebelum disebar itu harus dikumpulin juga di Padang. Nah, kegiatan model begini kan pastinya butuh sarana transportasi. Itulah kenapa akhirnya pemerintah Belanda membangun jalan di wilayah Sumatera Barat. Dan dulu alat transportasinya itu adalah kuda atau pedati. Wow, belum ada mobil. Yang mana kuda itu pastinya butuh istirahat kan kalau dia dipakai jalan. Nah, tempat istirahatnya ini dibagi jadi kayak semacam pos. Dan sepanjang jalan dari Padang sampai Bukit Tinggi itu dibangun sekitar 6 pos untuk tempat peristirahatan. Dan setiap kali istirahat, pejabat Belanda itu suka nginep gitu ya. Nah, tempat peristirahatan inilah yang akhirnya berfungsi juga sebagai warung kedai nasi. Dan inilah yang akhirnya menjadi asal-usul rumah makan Minangkabau atau rumah makan Padang di pinggir jalan. Nah, terus kalau lo sering nemuin, dan udah pastilah ya nemuin di setiap resto masakan Padang tuh yang kerja dan yang masak itu selalu laki-laki. Hal itu tidak lain dan tidak bukan, dari dulunya emang udah didesain demikian supaya memudahkan mereka untuk membangun rumah makan sekaligus tukang masaknya. Nah, setelah lo tahu sejarah asal-usul nasi Padang ini, apa yang ada di pikiran lo tentang nasi Padang? Coba komen di bawah. Oke, itu dia pembahasan gue kali ini di Jasuke. Jangan suka kepo. Buat lo yang punya ide tentang pembahasan apa yang harus gue bahas berikutnya, coba komen juga di bawah supaya gue bisa memuaskan hasrat kalian untuk menghilangkan rasa kepo kalian. Ih, apa sih? Pokoknya sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.